Kita dapat surat, kita dapat surat, kita dapat surat dari siapa? Asik kamu udah bening, selamat datang lagi di surat kalian, dimana kalian kirim surat dan akan saya bacakan suratnya. Dan telah menemani saya di sini Yellow Clue. Say something, Kacan, Kacan say something, pow gitu. Why are we still here? Pertama-tama gue mohon maaf dulu, surat kalian baru syuting lagi sekarang, udah lama tertunda, padahal udah banyak barang yang nyampe karena gue lupa. Dan pada saat itu, sialan gue lupa matiin saweran. Dan pada saat itu ada transformasi konten gue kan, dari yang masih pakai kamera bagus ganti sekarang jadi webcam dan live streaming aja, terus diedit ulang karena why not. Jadi ya, akan saya bacakan lagi surat kalian yang datang. Iya ya, ya Kacan ya, ya Yellow Clues ya. Kita bacakan aja langsung surat pertama. Surat pertama dari Warai Oni. Kita buka aja ya. Kita buka dulu ya. Oh ya, satu hal yang membuat gue males bikin surat kalian tuh, yaitu kemarin-kemarin banyak banget yang nge-troll isinya rengginang. Jadi kayak lagi males ah. Jujuran aja. Jadi semoga ini bukan yang aneh-aneh ya. Wow. Apa ini? This item was made for the strongest human race. What? Pasti ini orang bikin wajah wibu sih dari tampilannya nih. Bacot, Nat! Malah setting ulang. Oh, gue kayak dikasih baju wibu lagi deh. Nah, ini nih. Mana My Hero Academia-nya? Oh, di sini. The war is over. Wow, wow, nice. Yang berikutnya. Nih, para startup clothing makin pinter ya. Kirim aja surat kalian Eno Bening, nanti kan dibuka di video ya, jadi orang-orang ngeliat. Oh, ini dia rambling. Ini yang rambling, terus gambarnya di belakang. Oh. Wow, what do you think? Oke. Dapat 2 baju. Thank you. Gak ada suratnya nih ya. Gue cek sekali lagi dulu ya. Nggak ada surat. Kayak Nino, kita punya baju buat lo. Oke. Thank you bajunya Wareoni. Sukses usahanya. Pinter lo bisa memanfaatkan surat kalian. Next, ada surat berikutnya dari, buset tebal juga nih, pakai plastik, pakai ini lagi. Kita buka dulu ya. Lu udah nutup ini tapi disolatipin lagi. Kenapa nggak dari awal pakai yang plastik aja, bro? Nggak usah pakai yang ada tutup apa yang ini bisa dibuka. Susah dong. Woi, iya. Rusak ininya. Maaf ya, bukan salah gua, salah lu. Wait. Tebel. Buku nih, bau-baunya nih. Nih, feeling gua buku, dia bikin novel. Terus gua minta tolong dibaca. Boleh, kita coba aja. Wah, ini dia surat. Ada suratnya. And there is a book. Oke. Tebakan gue salah sepertinya. Soalnya bukunya kayaknya buku lama. Oh my god, dia udah ngirim dari tanggal 7 bulan 4. Tapi masih tahun ini, so sorry. Halo Bang Eno, gimana kabarmu? Gue lihat di channel lu jarang upload, kebanyakan live stream. Lagi sibuk kah? Ya, gue lagi sibuk bangun studio. Ya, buat kalian yang belum tahu. Jadi ya maaf, bakal jarang. Tapi kayak mau gue aktifin lagi setelah studionya selesai. By the way, gue nunggu konten surat kalian. Ama bukan sekolah lagi. Ini surat kalian. Bukan sekolah, ya nanti aja lah ya. Tujuan gue bikin surat ini karena gue pengen curhat dan denger pendapat lu Bang Eno. Karena di Wakanda plus 62 ini menurut gue lu orang yang paling bijaksana dan waras. Coba tanya sama orang-orang yang saya blok. Pasti mereka akan berkata lain. Pertama terkait privilege. Gue baru lulus fresh graduate, sekarang baru masuk dunia kerja. Well, gue cukup kesel lahir di keluarga miskin. Adik-adik siapa yang di sini terlahir di keluarga yang tidak kaya raya? Coba di chat. Ayo coba di chat. Siapa adik-adik di sini yang tidak lahir dari keluarga kaya raya? Sama ya. Dari kecil gue selalu ditanamin mindset kalau sekolah yang bener biar sukses. Tapi kenyataannya setelah gue lulus nyari kerja aja susah. Padahal waktu gue sekolah gue serius belajar dan memahami materi yang diberikan guru. Nggak pernah bolos. Tapi kenyataannya ilmu yang gue pelajari dari SD sampai SMK nggak kepake. Temen gue yang tukang bolos pelajaran mulu, tapi pas lulus dapat kerja dan gajinya di atas UMR. Ternyata bapaknya kaya dan punya banyak koneksi. Di saat gue menyadari itu, pengen refund kehidupan gak bisa. Kalau menurut lu gimana Bang Eno menanggapi lingkaran kemiskinan ini? Karena gue tahu lu bukan anak Bill Gates Bang Eno. Betul!
Tapi harapan saya anak Bill Gates. Sampai sekarang pun saya masih berharap bisa jadi anak Bill Gates. Siapa yang nggak mau jadi anak Bill Gates? Adik-adik di sini siapa yang impiannya ingin diadopsi oleh Bill Gates? Coba jarinya mana, tunjukin jarinya. Mau beli rumah aja mahal. Dilahirkan menjadi miskin kan bukan kehendak kita. Apakah kita harus menerima takdir menjadi miskin? Kedua, akhir-akhir ini gue mempelajari filsafat secara otodidak. Karena kalau kuliah mahal, gue mulai baca-baca Dunia Sofi, Gaya Filsafat Nietzsche by Setio Wibowo, sama Filsafat Ilmu karya Jujun SS. Gue bingung pas mendengar opini Stephen Hawking bahwa filsafat sudah mati. Maksudnya apa ya? Gue sumpah bingung. Tolong dong bang, jelasin secara lengkap dan detail. Lu berharap mending gue bikin skripsi lagi kayaknya untuk ngejelasin pemikiran Stephen Hawking. Gua menjelaskan dengan baik singkat dan lengkap Stephen Hawking, bikin buku lebih nguntungin. Oh ya, menurut lu bang Eno, aliran filsafat mana yang paling lu sukai, kagumi pemikirannya? Terakhir, menurut lu bagaimana terkait punya pasangan? Kan cinta itu romantis, merupakan konstruksi sosial dari masyarakat. Hari ini gue lihat di lingkungan gue kalau punya pasangan itu suatu kewajiban. Apalagi pas gue reuni SMP kemarin banyak yang udah bawa bayi. Wow, gokil. Padahal umurnya rata-rata masih di bawah 20. Gimana? Jangan, adik-adik siapa yang di sini tidak ingin punya bayi di umur di bawah 20 tahun? Jangan ya adik-adik ya. Tidak boleh adik-adik ya punya bayi di umur 20 tahun ya. Cita-citanya nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Tidak produktif itu adik-adik, walaupun terlihat produktif. No, it's not productive at all. Gue heran kenapa lingkungan sosial seolah mendorong seorang muda untuk segera punya pasangan dan menikah. Well, terima kasih udah lu luangkan waktu lu bang buat baca ini. Selamat puasa, may God bless you. Dan dia memberikan gue buku Chicken Soup for the Soul. Jujur gue baru lihat buku ini. Wow, kenapa kertasnya seperti kertas lama? Kayaknya pernah dia baca nih. Iya, bawa buku lama. Oh, thank you for the book. Pertama-tama sorry ya, surat lu baru gue baca di bulan ini, di waktu ini, karena gue lupa semua surat kalian dan sibuk pindah studio. Oke, kita akan bahas satu-satu. Pertama, tentang lingkaran kemiskinan. Gue setuju banget bahwa kita nggak bisa milih kita bisa lahir di mana, tapi kita somehow bisa menentukan kita akan mengakhiri hidup kita di mana, atau endingnya di mana, atau nanti pertengahan hidup lu di mana. Ya, gue juga udah sering keluar-keluar lah. Kalau gue juga tidak lahir di keluarga yang kaya, malah jatuhnya keluarga yang kurang gitu. Pindah-pindah mulu, nggak dijemput, duit ongkos terbatas, makan tahu, telur. Ya, mungkin ada yang lebih bawah lagi daripada gue, tapi hitungannya kalau misalnya mungkin pakai UMR ya, nggak dulu susah banget gitu loh. Nggak se-UMR lah mungkin dulu hitungannya keluarga gue. Tapi kalau lu menyerah ya nggak berubah juga kan. Gue akan sedikit berikan matematika sederhana aja gitu. Lu miskin, lu nggak ngapa-ngapain tetap miskin. Lu miskin, lu berjuang sekolah, lu berjuang dapet kerjaan, lu maju sedikit nggak sih? Lu minimal bisa ada kemajuan nggak sih? Terbukti dengan lu bisa memahami keadaan lu sekarang. Lu bisa mengerti lingkaran kemiskinan yang mungkin nggak bisa diubah secara total dan serentak dan instan gitu. Berarti otak lu keisi. Berarti mindset lu udah berubah. Berarti udah ada sedikit kemajuan dari pendahulu-pendahulu lu kalau lu bilang lu beneran dari keturunan keluarga yang miskin. Berarti there is a change in your life. So let's for a moment look at the good side. You change little bit. Walaupun kayak nggak adil, kayak nggak fair. Temen gua bolos, nggak sekolah, apa mungkin dia juga ribut berantem tawuran, tapi lulus sekolah langsung dapat kerja karena orang tuanya A B C D E. Terus lu mau kayak dia? Nggak sekolah, bolos, terus berantem mulu, terus lu berharap lu bisa dapat kerja kayak dia. Bukankah itu akan semakin menutup kemungkinan untuk dapat kerja? Iya, memang terlihat nggak fair. Dia sekolah asal-asalan dapat kerja, lu sekolah yang serius dapat kerja. Tapi gue yakin kalau lu melakukan hal yang sama kayak dia, lu lebih pasti lagi untuk gak dapat kerja. And that's Matt. Tuh, Mamet aja bilang you have hope bro. Yes, setuju sama Mamet. Jadi I know mungkin lu gak akan sekaya temen lu, tapi setidaknya lu bisa lebih kaya dari keadaan lu yang sekarang. Kita udah beda 1-2 bulan dari hari ini. I think your life will be so much better kalau lu tetap keep on your good path. You already have that mindset bro. Sekarang tinggal eksekusi. Ingat, sekolah serius tanpa koneksi juga akan susah. Berarti sekarang lu udah lulus, sekarang saatnya cari koneksi. Sekarang saatnya pamerin portofolio lu. Lu udah bagus nih, lu nggak jadi incel yang hobinya ngata-ngatain orang yang lebih sukses daripada lu, tapi lu berkaca gitu. Gue berharap banyak orang yang incel mau insaf nih. Surat ini menurut gue menarik banget. Dimana ya? Lu pikir gue nggak iri sama orang-orang yang berhasil karena keluarganya lebih sukses daripada gue? Ya gue juga pasti iri, tapi tidak membuat gue pengen kayak
gagal lu, mampus lu, segala macam. Ini refleksi yang bagus dan gue rasa ini bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa insal itu bukan kayak pilihan terbaik buat lu gitu, menjadi orang yang iri dan berusaha untuk menyalahkan keadaan dengan lain-lainnya. Gue tahu ngerti sistematis kestrukturan kemiskinan, gue paham gitu. But I think this point of view dari penulis surat kalian ini lebih bisa memberikan kalian contoh dan gambaran bahwa yang kayak gini banyak kok, dan let's fight this together, shall we, Singham? Mengenai filsuf, kenapa filsafat dianggap udah nggak perlu sama Stephen Hawking? Gue singkat aja ya. Jadi bukan Stephen Hawking doang, tapi udah banyak ilmuwan, bahkan filsuf itu sendiri menyatakan kalau filsafat itu sudah mati. Karena dari sejarahnya, filsafat itu melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi hasilnya udah ada. Dan sekarang hasilnya itu bahkan sudah bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan lain lagi. Dan sudah bisa menganalisa dirinya, sudah bisa menguji teorinya, sudah bisa saling hajar. Jadi filsafat itu udah menjadi ibu tua yang nggak dibutuhkan lagi untuk banyak pelaku saintis, ilmuwan, peneliti di luar sana gitu. Mereka udah nggak butuh lagi menarik ke belakang bagaimana Plato menghadirkan idealisme dan bagaimana Aristoteles mengedepankan materialisme gitu loh. Sekarang udah jelas materialisme gitu kalau kata ilmuwan. Udah Plato nanti aja gitu loh. Namun ya, ada beberapa pandangan ilmuwan lagi yang bilang, bakal filsuf juga bilang bahwa filsafat itu masih hidup, tapi dia bukan lagi menjadi ibu yang melahirkan, tapi ibu yang mengawasi. Disebutnya sebagai second reflection. Contohnya filsafat itu hadir ketika banyak orang memperdebatkan apakah psikologi itu science atau pseudoscience. Psikologi itu ilmu sosial atau ilmu science. Nah, di situ ada second reflection-nya, bisa masuk filsafat. Gitu salah satu contoh bergunanya. Atau buat diri kita sendiri aja, dengan belajar filsafat ternyata kita masih bisa meningkatkan motorik-motorik yang ada di kepala kita untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien. Ya kenapa enggak buat lo? Tapi ya mungkin buat dunia filsafat sudah tidak seberguna dulu, karena anak-anaknya sekarang udah pada mandiri. Ya kalau lu pengen gunain filsafat buat kehidupan lu ya still oke gitu, gak bakal gak berguna amat gitu. Buat dunia yang sudah mempelajari filsafat ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi, ya mungkin udah semakin dikit fungsinya. Tapi buat diri lu kalau itu masih berguna, it's okay. Learn and apply. Terus jawabannya psikologi itu ilmu apa, no? Ya nggak tahu, itu kan cuma pembahasan yang lagi rame di kalangan para ilmuwan, nggak terlalu ngikutin. Lanjut ke percintaan. Bagus kalau lu masih belum kepikiran untuk membutuhkan pasangan, karena ya menurut gua lu bagusnya fokus untuk memperbaiki hidup lu dulu, meningkatkan kualitas lu dulu. Karena semakin lu meningkatkan kualitas hidup lu meningkatkan kualitas diri lu, ya pasti jodoh lu yang bisa nempel sama lu yang kualitasnya nggak jauh-jauh dari lu gitu loh, ya kan? Dan jadi sama-sama ngebantu untuk memperbaiki hidup begitu, bukan malah tahu-tahu produksi anak terus hidup lu dibikin lebih susah dengan adanya anak karena lu tidak siap. Apalagi di sini cerita lu di bawah umur ini, di bawah 20 tahun kan. Wow, kacau banget gitu loh. Kalau lu bilang society seolah-olah pengen lu cepet punya pasangan, punya anak, gua nggak tahu society yang mana ya, tapi ya gua ngerti lah society yang lu maksud, tapi ya jangan deh, ya. Jangan punya anak sebelum 20 tahun ya, please banget. Ini mah kalau mau dengerin saran gue, tapi kan itu it's your body, your choice lah, atau it's your future, your choice lah. Tapi kalau misalnya lu mau denger saran gue, enggak, jangan punya anak kalau lu apalagi masih di bawah 20 tahun. Lu kerja ya. Lu dengerin tuh lagu bekerja, bukan beranak gitu. Boleh beranak kalau udah siap, kalau udah ready gitu kan. Biar anak lu juga enak gitu, punya bapak sama ibu yang ready punya anak, bukan bapak sama ibu yang keburu punya anak ya. Itu omongan dari orang yang belum punya anak sampai sekarang. Jadi ya mungkin lu bisa dengerin omongan orang-orang ahli di luar sana yang lebih profesional atau yang bahkan udah punya anak ya. Tapi kalau mau dengerin gua, aduh belum 20 tahun udah punya anak itu. So, thank you suratnya, thank you juga bukunya Chicken Soup for the Soul. Gua harap lu memaafkan gue ya karena baru baca suratnya sekarang. Tapi percaya sama gue serius membaca dan gue berharap lu benar-benar serius mendengarkan omongan gue di video kali ini ya. Gue nggak tahu tadi namanya siapa ya. Lah kagak ada nama lu. Jamet, biasaan nih kalau ngirim surat kagak pakai nama, apa namanya hilang, boy. Ya pokoknya buat lu dah ya. Thanks for the book. Sini, Chan. Sini. Dan sekarang, Kacan, kita masuk ke surat terakhir. Ambilkan suratnya, Kacan. Wup. Wow. Kita dapat surat gede banget, sekotak, Chan. Yang bener. What? Dari Barong Family? Yellow Claw, We're Genius, Lonely, Novia Bahdim. Wow, ini lagu baru mereka kan? Kenapa dikirim ke gua? Kan gua pernah lihat nonton podcast 5KG nggak sih yang mereka lagi jelasin scene EDM dan lagu. Gua kan malah jadi kayak Arab di podcast 5KG kalau ngomongin yang serius gitu, diam doang. Soalnya saya tidak ada di scene itu. Thank you teman-teman Barong mengirimkan ke saya. Oh, there is a cute bear, lonely. Oh, there's a later. Hi friend, a little present for you and thank you for listening to our new song. We're Genius, Yellow Claw, Novia Bahdim.
Good luck teman-temanku, Weird Genius, Yellow Claw, Novia, and Barong Family. Segera kalian dengarkan lagu terbaru mereka. Jadi semuanya, thank you atas surat kalian ya. 3 surat untuk episode kali ini. Dan kalau kalian mau kirim-kirim surat, boleh banget klik di link di bawah di description. Ada alamat lengkap ya. Silakan kirim-kirim surat kalian yang seru-seru. Oh, kok bobo apa bonekanya? Nanti pasti akan gue baca di surat kalian. Jangan kirim yang aneh-aneh ya. Gue malah suka dikirim yang kayak tadi tuh, curhatan dan bagaimana kalian tentang kehidupan kalian atau bagaimana kalian tentang gue. Gue senang kalau bacain itu dari kalian. Jadi please, jangan ragu untuk kirim surat kalian segera. Nggak harus ada buku, ada hadiahnya, nggak harus ada bonekanya buat Kacan gitu. Tapi kalau kalian mau kirim makanan atau boneka buat Kacan, please kirim ya. Di link di description box di bawah, oke? Thank you semua, jangan lupa subscribe, like, dan follow gue di social media. Sekali lagi mohon maaf baru bisa bikin surat kalian sekarang. Tapi kalau suratnya banyak ya pasti akan saya bacakan lagi di episode-episode berikutnya. Dan untuk kita semua apa, Chan? Lu jangan saya deh. Stay clean and sound. Dadah, ditunggu surat kaliannya. Dadah, Kacan. Dadah.